Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Akmalatus Syarifah dengan NIM 200202110165. Saya kelas E dengan mata kuliah Hukum Persaingan Usaha dan dosen pengampu Asna Jazilatul Husna. Baik, saya akan menjawab yang pertama yakni jelaskan apa yang dimaksud dengan hukum persaingan usaha di Indonesia dan dasar hukum apa saja yang berkaitan dengan hukum persaingan usaha di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, hukum persaingan usaha di Indonesia adalah serangkaian aturan dan ketentuan yang mengatur persaingan usaha antara perusahaan dalam upaya menciptakan pasar yang sehat dan menguntungkan bagi konsumen. Yang tujuannya dari adanya hukum persaingan usaha adalah mendorong persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli dan oligopoli, serta melindungi konsumen. Adapun dasar hukum untuk hukum persaingan usaha di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Selain itu, beberapa peraturan turunan yang terkait, yang pertama yakni PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang tata cara pelaksanaan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran persaingan usaha. Yang kedua, Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019 tentang pedoman tata cara pemeriksaan dalam perkara persaingan usaha. Yang ketiga, Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2019 tentang pedoman tata cara pemeriksaan dalam perkara pelanggaran larangan praktik monopoli. Adapun jenis pelanggaran yang dilarang oleh hukum persaingan usaha di Indonesia meliputi praktik monopoli, oligopoli, kartel, dan tindakan lain yang merugikan konsumen dan persaingan usaha secara tidak sehat. Hukum persaingan usaha juga mengatur mengenai pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, termasuk sanksi dan hukuman yang dapat diberikan. Yang kedua yakni bagaimana pandangan hukum Islam terkait hukum persaingan usaha. Dalam pandangan hukum Islam, persaingan usaha dilihat sebagai hal yang positif dan dianjurkan. Persaingan usaha yang sehat dan adil dapat menciptakan efisiensi ekonomi dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam prinsip hukum Islam, terdapat aturan-aturan yang mengatur persaingan usaha yang sehat dan adil. Dan dalam ekonomi Islam, persaingan usaha harus dilakukan dalam kerangka prinsip-prinsip keadilan dan ketidakberpihakan. Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara tidak adil seperti dengan cara merugikan konsumen atau pesaing usaha, hal itu dilarang oleh Islam. Dalam Islam, pelaku usaha juga diwajibkan untuk memenuhi hukum dan etika dalam berbisnis, di mana mereka harus memperhatikan hak-hak konsumen dan pesaing usaha, serta tidak boleh melakukan praktek-praktek yang merugikan masyarakat. Praktek monopoli, kartel, dan oligopoli yang merugikan konsumen dan pesaing usaha juga dilarang dalam Islam. Dan dalam praktiknya, prinsip-prinsip Islam tentang persaingan usaha dapat diimplementasikan melalui mekanisme pasar yang sehat dan adil, di mana kebebasan bersaing dipertahankan, namun tetap dalam kerangka aturan dan etika bisnis yang baik. Hal ini dapat dilakukan melalui peran negara dalam menetapkan aturan-aturan yang mengatur persaingan usaha dan mendorong pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Soal nomor 3 yakni jelaskan istilah perjanjian-perjanjian dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di bawah ini. Yang pertama yakni oligopoli. Oligopoli adalah suatu situasi di mana hanya ada beberapa perusahaan yang mendominasi pasar. Kemudian pendekatan yang digunakan
dalam menilai pelanggaran oligopoli adalah perse ilegal atau rule of reason. Pelanggaran oligopoli dilarang karena dapat mengakibatkan penurunan kualitas barang dan jasa serta kenaikan harga di pasar. Kemudian yang B, oligopsoni. Oligopsoni adalah situasi di mana hanya ada beberapa pembeli yang mendominasi pasar. Pendekatan yang digunakan dalam menilai pelanggaran oligopsoni adalah perse ilegal atau rule of reason. Oligopsoni ini dilarang karena dapat mengakibatkan penurunan harga bahan baku bagi produsen dan petani. Yang C yakni penetapan harga. Penetapan harga adalah praktik di mana perusahaan-perusahaan sepakat untuk menetapkan harga tertentu untuk barang atau jasa yang mereka tawarkan. Pendekatan yang digunakan dalam menilai pelanggaran penetapan harga adalah perse ilegal atau rule of reason. Pelanggaran penetapan harga dilarang karena dapat mengakibatkan konsumen membayar harga yang lebih tinggi dari yang seharusnya. Yang D yakni pembagian wilayah. Pembagian wilayah adalah praktik di mana perusahaan-perusahaan sepakat untuk membagi pasar menjadi beberapa wilayah yang masing-masing dipegang oleh satu perusahaan. Pendekatan yang digunakan dalam pelanggaran pembagian wilayah adalah perse ilegal atau rule of reason. Pembagian wilayah ini dilarang karena dapat mengakibatkan kurangnya pilihan dan persaingan harga di pasar. Yang E yakni kartel. Kartel adalah sebuah perjanjian antara perusahaan-perusahaan dalam satu industri untuk mengendalikan produksi dan harga. Pendekatan yang digunakan dalam menilai pelanggaran kartel ini adalah perse ilegal. Mengapa kartel ini dilarang? Karena dapat mengakibatkan peningkatan harga di pasar serta menghambat persaingan yang sehat. Yang F yakni trust. Trust adalah sebuah perjanjian antara perusahaan-perusahaan untuk mengendalikan produksi dan harga. Pendekatan yang digunakan dalam menilai pelanggaran trust adalah perse ilegal. Trust ini dilarang karena dapat mengakibatkan peningkatan harga di pasar serta menghambat persaingan yang sehat. Yang G yakni integrasi vertikal. Integrasi vertikal adalah sebuah perjanjian antara perusahaan-perusahaan dalam rantai pasok yang terdiri dari pemasok, produsen, dan pengecer. Pendekatan yang digunakan dalam pelanggaran integrasi vertikal adalah rule of reason. Integrasi vertikal itu dilarang apabila perjanjian tersebut menghambat persaingan dan merugikan konsumen. Yang H, yakni perjanjian tertutup. Perjanjian tertutup adalah sebuah perjanjian antara pemasok dan pembeli untuk membatasi pembelian atau penjualan produk tertentu hanya dari atau ke pihak yang telah dipilih. Kemudian pendekatan yang digunakan dalam pelanggaran perjanjian tertutup adalah perse ilegal atau rule of reason. Pelanggaran perjanjian tertutup dilarang karena dapat mengakibatkan peningkatan harga di pasar dan menghambat persaingan pasar. Dan yang terakhir yakni perjanjian dengan pihak luar negeri. Perjanjian dengan pihak luar negeri adalah sebuah perjanjian antara perusahaan-perusahaan Indonesia dengan perusahaan-perusahaan asing untuk membagi pasar atau untuk membatasi produksi dan penjualan. Pendekatan yang digunakan dalam menilai pelanggaran perjanjian dengan pihak luar negeri adalah perse ilegal atau rule of reason. Pelanggaran perjanjian dengan pihak luar negeri itu dilarang karena dapat mengakibatkan peningkatan harga di pasar dan menghambat persaingan yang sehat. Selain itu,
Pelanggaran juga dapat merugikan produsen dalam negeri dan menghambat perkembangan teknologi dan industri dalam negeri. Pertanyaan yang keempat, yakni jelaskan istilah-istilah kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di bawah ini. Yang pertama yakni yang A, monopoli. Monopoli adalah kegiatan dominasi pasar oleh satu perusahaan atau beberapa perusahaan yang mampu menentukan harga barang atau jasa yang dijualnya tanpa adanya pesaing yang signifikan. Pendekatan yang digunakan yakni bersifat ilegal dengan alasan monopoli itu dapat merugikan konsumen dengan menetapkan harga yang tinggi dan mengurangi kualitas barang atau jasa yang ditawarkan karena tidak ada tekanan persaingan. Yang kedua yakni monopsoni. Monopsoni adalah kegiatan dominasi pasar oleh satu pembeli atau beberapa pembeli yang mampu menentukan harga beli dari para penjual tanpa adanya alternatif pembeli lain yang signifikan. Pendekatan yang digunakan yakni bersih ilegal dengan alasan dilarangnya bahwa monopsoni ini dapat merugikan para penjual karena menetapkan harga beli yang rendah dan membatasi pilihan pembeli, sehingga menurunkan kualitas barang dan jasa yang dihasilkan. Yang C yakni penguasaan pasar. Penguasaan pasar adalah kegiatan pengambil alihan pasar oleh suatu perusahaan atau beberapa perusahaan yang mampu mengontrol atau menguasai pasar. Pendekatan yang digunakan yakni rule of reason dengan alasan bahwa dapat merugikan pesaing dan merugikan persaingan dan meningkatkan harga serta mengurangi pilihan konsumen. Yang D yakni diskriminasi harga. Diskriminasi harga adalah kegiatan menetapkan harga yang berbeda untuk pembeli yang sama dengan alasan yang tidak sah. Pendekatan yang digunakan yakni rule of reason dengan alasan bahwa adanya diskriminasi harga dapat merugikan pesaing dan konsumen dengan menetapkan harga yang tidak adil dan tidak sebanding dengan biaya produksi atau kualitas barang atau jasa yang ditawarkan. Yang E yakni dumping. Dumping adalah kegiatan menjual barang atau jasa dengan harga yang lebih rendah di pasar luar negeri dari harga di pasar domestik. Jadi dumping itu jualnya itu lebih rendah di pasar luar negeri daripada pasar domestik atau pasar lokal. Pendekatan yang digunakan yakni rule of reason dengan alasan dumping itu dapat merugikan produsen lokal dengan menekan harga dan membatasi persaingan serta mengurangi kualitas barang atau jasa yang ditawarkan. Dan yang terakhir yakni persekongkolan. Persekongkolan adalah kegiatan kerjasama antara beberapa perusahaan untuk mempengaruhi pasar atau harga barang atau jasa yang ditawarkan. Pendekatan yang digunakan yakni pasar ilegal dengan alasan bahwa persekongkolan itu dapat merugikan konsumen dengan menetapkan harga yang tinggi dan membatasi pilihan konsumen serta mengurangi persaingan antar pesaing. Pertanyaan yang kelima yakni berilah contoh kasus perjanjian-perjanjian yang dilarang dan kegiatan-kegiatan yang dilarang masing-masing satu. Yang pertama yakni contoh kasus perjanjian-perjanjian yang dilarang. Yang terdapat dalam putusan KPPU nomor 2/KPPU L/2005
Ditetapkan bahwa Carrefour mempunyai market power dibandingkan dengan Hypermart, Giant, dan Club Store karena Carrefour mempunyai gerai yang terbanyak. Dengan market power tersebut menimbulkan ketergantungan bagi pemasok agar produknya dapat dijual di Carrefour. Bukti menghalangi pemasok ke Carrefour adalah dengan memperlakukan minus margin yang mengakibatkan salah satu pemasoknya menghentikan pasokannya kepada pesaing Carrefour yang menjual dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga jual di gerai Carrefour untuk produk yang sama. Sehingga Carrefour itu dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 19 huruf A UU nomor Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Kemudian contoh kasus dari kegiatan-kegiatan yang dilarang. Saya ambil kasusnya PricewaterhouseCoopers. Putusan perkara nomor 8 KPPUL garing 2003, di mana pihak terlapor adalah Kantor Akuntan Publik KAP Dr. Andes Hadi Sutanto dan rekan, sekarang bernama Kantor Akuntan Publik atau KAP Haryanto Sahari dan rekan. Member firm dari Kantor Akuntan Publik Asing Pricewaterhouse Corporate atau PwC. Kantor Akuntan Publik KAP Edi Pianto menemukan adanya masalah dalam laporan keuangan PT Telkomsel yang diaudit oleh terlapor. Masalah tersebut adalah terlapor telah melakukan beberapa tindakan yang melanggar UU nomor 5 tahun 1999, yaitu dengan sengaja memberikan interpretasi yang menyesatkan kepada PT Telkomsel dan PT Telkom, PT Telkomsel dan United States Securities and Exchange Commission atau SEC mengenai ketentuan standar audit Amerika, sehingga mengakibatkan rusaknya kualitas audit yang dilakukan oleh KAP Edi Pianto atas laporan keuangan konsolidasi PT Telkom tahun buku 2002 dan menghalangi KAP Edi Pianto untuk bersaing dengan terlapor sehubungan dengan penyediaan layanan audit di perusahaan-perusahaan besar yang tercatat di lantai bursa. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Komisi menilai apakah terlapor telah melakukan kegiatan yang dilarang sebagaimana yang diatur dalam UU nomor 5 tahun 1999, khususnya pasal 19 huruf A dan huruf B. Majelis Komisi memutuskan Kantor Akuntan Publik atau KAP Dr. Andes Hadi Susanto dan rekan yang sekarang bernama Kantor Akuntan Publik Haryanto Sahari dan rekan, member firm dari Kantor Akuntan Publik Asing Pricewaterhouse Corporate atau PwC terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar ketentuan pasal 19 huruf A dan huruf B UU nomor 5 tahun 1999, sehingga terlapor dihukum untuk membayar denda sebesar 20 miliar rupiah. Kemudian soal yang terakhir yakni jelaskan mengapa hukum persaingan usaha untuk dipelajari. Hukum persaingan usaha itu termasuk hal yang sangat penting untuk dipelajari karena hukum tersebut memainkan peranan penting dalam menjaga persaingan yang sehat dan adil di dalam pasar. Dengan adanya persaingan yang sehat dan adil akan mendorong inovasi untuk terus meningkatkan kualitas produk dan layanan serta menurunkan harga sehingga konsumen itu dapat memperoleh manfaat yang lebih baik. Selain itu, persaingan usaha yang sehat
juga dapat mendorong pembangunan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru. Dalam hal ini, eh, hukum persaingan usaha, persaingan usaha memberikan landasan dan batasan hukum yang jelas untuk melindungi pasar dari praktek bisnis lainnya yang dapat merugikan seperti kartel, monopoli, oligopoli, dan dumping dan praktek-praktek bisnis lainnya yang dapat menghambat persaingan yang sehat dan adil. Dengan adanya atau kita mempelajari hukum persaingan usaha, baik secara individu atau perusahaan dapat memahami tindakan-tindakan bisnis yang sah dan tidak sah, sehingga dapat mencegah diri kita maupun perusahaan tersebut dari terjerumusnya pada praktek-praktek bisnis yang melawan hukum. Selain itu, pemahaman tentang hukum persaingan usaha juga penting bagi regulator atau lembaga yang bertanggung jawab dalam mengawasi pasar dan menangani pelanggaran hukum. Yang mana regulator tersebut dapat menggunakan undang-undang persaingan usaha untuk mengatasi praktek bisnis yang tidak sah dan melindungi kepentingan konsumen. Dengan demikian, pemahaman tentang hukum persaingan usaha sangat penting dalam menjaga keadilan dan keseimbangan di dalam pasar, serta melindungi kepentingan konsumen dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.